Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama setelah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulnya, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Yang kedua, saya mengucapkan rasa bangga, rasa syukur, rasa haru kepada segenap kawan-kawan pengurus, pengelola, penjaga, pengasuh pesantren Darul Quran, dari mulai pucuk pimpinan sampai yang paling bawah, dan siapa-siapa yang terlibat, baik diketahui maupun tidak oleh saya dan oleh segenap manusia. Insyaallah Allah Maha tahu dan Maha memberikan balasannya insyaallah. Dan yang tidak saya kalah banggakan dan banyak saya terharunya, putra-putri saya, anak-anak saya yang insyaallah nanti akan mencapai apa yang menjadi impiannya, amin. Insyaallah juga wali-wali santri dengan segala keterbatasan Darul Quran, Bapak Ibu menemani perjalanan sejarah, menemani pertumbuhan dan perkembangan pesantren Darul Quran hingga bila hari ini kami ada semua karena doa Ibu dan Bapak semua. Mari kita baca surat Al-Fatihah dulu dengan izin Allah. Mudah-mudahan membuka jenjang yang lebih tinggi buat anak-anak kita semua, membuka segala keberkahan dan rahmat hadir buat semua, dan membuka pintu surganya buat kita semua, amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anak ayah, nasihat ini nasihat buat saya. Nasihat buat saya bahwa kita harus menjaga pikiran kita. Perhatikan, kita harus menjaga pikiran kita. Nasihat ini sekali lagi buat saya. Dan terus mengasah dan menggunakan, mengembangkan dan memaksimalkan pikiran kita. Saya ulangi ya. Kita mesti kemudian menggunakan kekuatan pikiran kita. Dan karena itu kita harus menjaga sambil terus mengasah dan mengembangkan. Karena kekuatan pikiran ini luar biasa. Luar biasa. Di saat yang sama dan sepanjang hayat kita insya Allah, kita juga jaga perasaan kita. Mood, feeling. Kita jaga betul. Sambil kemudian kita asah dan kita kembangkan terus. Berikutnya adalah pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita. Dan akhirnya ya seluruh badan kita dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Kemudian kita keluar. Kita keluar nih. Kita jaga sekeliling kita. Kita asah, kita kembangkan. Inilah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang Quran nempel sama kita. Quran ini bersama kita. Mudah-mudahan Allah betul-betul memaafkan saya, mengampuni semua dosa saya yang tersembunyi, mengampuni semua maksiat saya, memaklumi, memaafkan, mengampuni semua kesalahan-kesalahan saya yang mengotori permodalan yang sudah Allah berikan. Seraya saya juga memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini, yang nanti kelak mendengar rekaman ini dengan izin Allah. Asli mahal betul. Dan kita sudah bersyukur Quran nempel sama kita. Quran nempel sama Ramadan, maka Quran memuliakan Ramadan. Ramadan ka'anna Yusuf baina al-aulad min Yaqub alaihi salatu wassalam. Ramadan syahrun
min 12 syahr fi sanah al-hijriyah. Wa Ramadan syahrun ka Yusuf bainal auladi Yaqub alaihi salatu wassalam. Quran hadir membedakan kalian dengan anak-anak yang lain. Quran hadir membedakan wali-wali santri dengan wali-wali murid yang lain. Quran membedakan setiap insan dari Quran dengan insan-insan yang lain. Sungguh saya ini memberi nasihat buat diri saya. Allah maghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allah maghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allah maghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kalian coba lihat cerita sederhana ini. Cerita bagaimana kemudian pikiran mengubah banyak hal, perasaan mengubah banyak hal, perkataan mengubah banyak hal, pikiran, pandangan, penglihatan mengubah banyak hal. Dari seseorang yang biasa saja menjadi berubah. Look, lihat, seorang tukang nasi goreng. Seorang tukang nasi goreng. Ketika dia berpikir sebagai seorang tukang nasi goreng, dia tukang nasi goreng. Lihat hebatnya kekuatan pikiran. Oke. Ini mafi syart. Hampir, hampir. Mafi syart. Tanpa syarat. Si tukang nasi goreng berpikir sebagai tukang nasi goreng. Maka dia tukang nasi goreng. Nggak ada bedanya. Dan itu bisa berlangsung berbulan-bulan, bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan kemudian diwariskan kepada anaknya. Dan anaknya pun akan juga tukang nasi goreng saja tanpa menjadi apa-apa. Bukan berarti kita mengklasifikasikan manusia, tidak. Tapi ini bercerita tentang bagaimana kekuatan pikiran sehebat itu dengan izin Allah. Maka Allah mengatakan, benerin pikiran kamu. Jangan kotorin dengan pikiran-pikiran yang bermaksiat, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang mesum, pikiran-pikiran yang rusak, pikiran-pikiran yang merusak, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran kemudian yang buruk, pikiran-pikiran yang menghancurkan kalian sendiri. Jangan pelihara. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. What the meaning of the grateful? Keep it. This is a reward from Allah Subhanahu wa taala. This is blessing from Allah Subhanahu wa taala. Keep it for you. Not for me, kata Allah. For you. Keep it and develop it. Use it and kembang it. Kembangin itu flower it. Enggak tepuk tangan, enggak apa-apa. Enggak pas juga tadi tepuk tangan ini. Ya. Pas intonasinya kurang pas. Tukang nasi goreng, ketika dia berpikir sebagai tukang nasi goreng, dia tukang nasi goreng. Sama seperti seorang buruh, seorang pekerja, seorang karyawan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke pabrik sebagai karyawan. Sebagai buruh, sama seperti ibu bapak belanja di pasar. Ketika ibu belanja di pasar sebagai pembeli, ya puluhan tahun kalau bapak ibu berpikir sebagai pembeli, ya pembeli seumur hidup. Lihat ya bagaimana kemudian kekuatan pikiran bekerja. Apalagi kemudian kekuatannya bertambah dengan kekuatan omongan, kekuatan perkataan, kekuatan rasa, gestur tubuh, air muka, telinga, hidup semuanya. Masya Allah. Suatu hari tukang nasi goreng ini berubah. Dia tidak lagi berpikir bahwa dia tukang nasi goreng. Dia tidak lagi berpikir bahwa dia adalah dia. Dia memilih something new. Dia bilang enggak, saya pengen jadi the new me, dia bilang. Saya pengen jadi orang baru, namanya Ali Nasi Goreng. Dia berangkat hari itu, keluar dari rumahnya, bukan sebagai tukang nasi goreng. Walaupun fakta, dia tukang nasi goreng. Tapi dia keluar, sudah tidak lagi menjadi tukang nasi goreng. Sebagai apa? Sebagai pengusaha nasi goreng. Hebat, saya cerita di Tokyo, saya cerita di Hong Kong, saya cerita di Amerika, saya cerita di Turki, Ustadz Jamil menemani.
Dan saya bisa memperkenalkan Anda semua dengan Ali Nasi Goreng. Dan suatu saat nanti mudah-mudahan Ali Nasi Goreng bisa dihadirkan di sini. Ini kawannya Salihin, Pontianak, Kalimantan Barat. Suatu hari ada sesuatu yang berubah, di mana perasaannya berubah. Tadi anak-anak ada yang bilang, Ustadz doakan saya, ayah doakan saya supaya saya jadi dokter. Ketika gestur tubuhnya menjadi dokter, dia udah jadi dokter. Banyak mahasiswa jadi mahasiswa, nggak ada yang berubah. Iya, dia jadi mahasiswa. Dia baru kemudian akan menjadi siapa setelah lulus biasanya. Setelah lulus itu, oh saya mau kerja di sini. Oh, dia mendefine their future, his future in the next. No, make it different from now. You define. Anda mendefinisikan becoming what, becoming who dari hari ini. Tukang nasi goreng setelah selesai dorong gerobaknya di tempat yang biasa. Saya cerita ke Ustadz Jamil, dia keluar sedikit dari nasi gorengnya, dari gerobaknya keluar. Setelah selesai nih buka lapak apa segala macam, udah selesai nih buka warungnya, udah dia tata segala macamnya, dia keluar sebentar. Kemudian dia masuk lagi. Dia masuk lagi, lihat ya kekuatan pikiran loh ini. Kekuatan pikiran, kekuatan perasaan. Permainan pikiran, permainan perasaan. Lihat. Dia datang lagi ke gerobaknya, Satani. Kemudian dia menyapa. Kekosasi dia menyapa. Bagaimana dek? Omset kita berapa hari ini? Look, kekuatan pikiran. Ini gila ini. Nggak ada yang diajak ngomong. Ini gerobak lagi kosong. Lihat kan? Bagaimana dek omset kita hari ini? Terus dia di sini pindah. Kemudian dia bilang 3 juta pak. Malam hari ini 3 juta. Terus dia balik lagi. Bagus. Saya mau lihat cabang saya yang lain. Tolong jaga ya. Yang jujur. Senyum. Selalu lebihin. Bikin senang pelanggan. Oke? Assalamualaikum. Salam. Sampai ujung, dia balik lagi. Sebagai tukang nasi goreng? Enggak. Sebagai anak buah dari pimpinan dia. Sebagai pimpinan yang punya anak buah. Oh beda tuh. Beda bos. Beda banget itu. Saya bilang sama Ustadz Sani, San, setahun anak-anak ngabdi, latihan begini aja nih. Latihan begini aja udah. Kan anak-anak kecil dia suka dipakein jadi polisi. Suka dipakein jadi tentara. Belakangan beredar foto gabungan polisi dan tentara. Atasnya polisi, bawahnya tentara. Iya benar, operasi gabungan. Nah kenapa kemudian ketika udah gede enggak? Karena ketika gede kita bermain matematika. 1 tambah 1 2. Luar biasa. Setiap perkataannya tuh. Kalau ada yang datang nih. Bang beli 2. Dilayanin seperti hari-hari biasa. Bedanya kata-katanya itu. Insya Allah Pak, nanti saya buka di seberang. Saya buka di seberang. Padahal di seberang itu belum dibeli sama dia. Dan ketika saya masuk dengan izin Allah makan di Haji Ali Goreng, Haji Ali Nasi Goreng, itu kira-kira udah 80-100 outlet. Yang satu malamnya itu jutaan rupiah. Berubah gara-gara gitu. Lah bagaimana kemudian pikiran yang ditempel sama Quran, kalimat yang ditempel sama Quran, telinga yang ditempel sama Quran, kayak apa kejadiannya? Ngucap jadi, ngucap jadi, ngucap jadi. Tajam. Bayangin coba. Yang begitu doang tuh, cuma belief, trust. Dia main pikiran, main perasaan. Nanti rumah itu bakal jadi punya saya. Ustadz Jamil bercerita,
bapaknya dulu asal buka rumah orang, buka rumah orang, buka rumah orang, kanan kiri rumah orang. Terus bapaknya, ini ada ibunya di sini juga, ngomong sama Jamil, bagaimana kita salawatin aja nih rumah kita biar luas. Alhamdulillah, ternyata sekelilingnya digusur. Pengen punya halaman luas, bandara kelihatan, bener-bener bandara kelihatan. Yang lain pada digusur, tinggal rumah dia doang sama segelintir rumah. Kekuatan omongan. Nah bagaimana omongan ini tajam? Kalau omongan ini tajam, sehari 1 juz, 1 juz, 1 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Pikirannya yang gak rusak, penglihatannya yang gak rusak, telinganya yang gak rusak, lisannya yang gak rusak. Apalagi dari mulai bocah-bocah, dia mulai sigor. Waduh, kalau dia mulai sigor, gak ada lawan itu. Dari mulai SMP, SMA aja udah gak ada lawan. Apalagi dari sigor, wah. PR nanti istiqomah. PR nanti istiqomah. Tadi pagi saya sama Ustaz Jamil ketemu seorang kapten yang 12 tahun 12 tahun tidak punya anak keturunan. Ustaz Jamil 7 tahun 12 tahun dia nggak punya anak keturunan. Dia mainin pikiran dia mainin perasaan dia mainin perkataan dia. Setiap melihat anak orang, dia merasa itu anaknya sendiri. Digendong, dia peluk, dia betul-betul curahkan rasa cintanya bahwa ini adalah anaknya. Tahun ke-12 itu di India, sing pilot ini kemudian punya anak keturunan. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saya dulu Yusuf Mansur ditemanin istri saya. Saya pasang lekar, pasang tikar yang bukan tikar, pasang karpet yang bukan karpet. Terus saya bilang, ya silakan baca. Itu saya bilang, ya silakan baca. Terus saya bilang lagi, salah bacaan kamu. Innalladzina. Anda tahu, nggak ada orang depan saya. Di depan saya nggak ada orang. Saya nggak punya murid. Tapi pikiran saya mendahului. Gerakan saya mendahului. Sejadi-jadinya aja. Ayo masuk silakan. Ayo masuk Pak. Ayo masuk. Bu masuk sini. Nggak ada orang juga di pintu. Tolong agak maju ya, tolong agak maju. Kasih yang di belakang lewat. Istri saya jadi saksi. Dia ngeliatin ini suaminya agak gila. Tapi di kemudian hari ini benar. Permainan pikiran. Makanya nasihat saya buat saya malam hari ini, senantiasa jaga pikiran, senantiasa jaga perasaan. Energinya itu nggak boleh turun, harus naik. Sehingga kalau naik, dehem dong jadi gitu. Saya ngomong berkali-kali tuh, Piala Dunia 2034. Saya bukan orang bola. Piala Dunia 2034, Piala Dunia 2034, Piala Dunia 2034. Siapa yang menyangka ternyata Indonesia di tangan saya, Coach Indra dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bareng sama PSSI di mana saya berada di dalamnya hari ini. Enggak, belum pas ini. Tangannya belum pas. Belum. Kok bisa lebih cepat? Ternyata ada final, ada Piala Dunia usia 20 di mana Egy Maulana Fikri dan insya Allah 10 pemain kita ditambah cadangannya kira-kira 30 yang ofisial itu akan berada di Polandia di tahun 2019 dan itulah Piala Dunia untuk U20. Saya bilang, luar biasa ya. Kita ngomong 2034 Allah make it cepeter gitu loh. Allah bikinnya jadi lebih cepat. Terus uratnya ada lagi. Uratnya ada. Stadion yang bakal dipakai Piala Dunia besok di 2019, saya udah injak. Saya sama abangku udah main di sana. Udah bercanda-canda di sana. Udah ngelihat pertandingan antara Lesia Gedaings dengan lawannya. Wah, saya bilang. Dan saya pun membawa satu pemain Indonesia luar biasa. Bilang, gila ya, omongannya. Al-Quran kayak ente pada saya, dosanya banyak. Ente ngomong nih Jumat, Senin udah nyampe.
Ente ngomong hari Sabtu, Rebo udah nyampe. Ente ngomong Ahad, ya Ahad, baru ngomong Ahad sejam berikutnya udah nyampe. Kenapa? Tajam bos. Ini tajam, matanya tajam, semua tajam. Kalau bukan karena Allah nggak pengen semua orang itu menjadi sombong, tentu akan dikabul semua. Tapi kan, ya Allah juga pengen kita tahu bagaimana penolakan, bagaimana proses, bagaimana sejarah, supaya juga menjadi ilmu. Tapi aslinya dikabul kok. Ayo dijaga ya. Tadi saya bilang sama yang pada wisuda, jaga. Karena penyakit nih, dengan izin Allah SWT mudah-mudahan tidak terjadi. Begitu keluar, kalian keluar nih dari luar Quran, keluar dari lingkungan. Alhamdulillah yang ngabdi ada kesempatan nambah lagi, energi tambahin lagi. Di sana ketemu orang-orang yang tidak sholat, bisa jadi kalian ikut tidak sholat. Di sana ada yang tidak sholat subuh berjamaah, ikut tidak subuh berjamaah. Di sana kemudian ada yang tidak duha, ada tidak duha. Bukannya mewarnai, malah diwarnai. Nah itu nanti kadar energi turun. Ngomongnya Jumat, hari Sabtu baru dikabul. Sabtunya juga Sabtu 7 bulan yang akan datang. Kenapa? Energinya udah rendah. Dia punya baterainya udah low, sinyalnya udah hilang. Makanya ini dari mulai Sigor nih, Masya Allah. Saya pernah sebangku, pernah satu deret sama orang kaya nomor 36. Orang kaya nomor 36. Saya sekarang nomor 96. Namain sendiri aja. Ya, 96. Itu turun. Terus dia cerita, sekeluarga dia bilang, nggak ada yang nggak jadi. Satu keluarga kami, kata dia, tidak bermaksud sombong, saya tahu karena lagi cerita. Sekeluarga kami jadi semua. Ada yang jadi wapres, ada yang jadi ketua MPR. Saya juga pernah jadi ketua MPR. Dan semua rata-rata pengusaha. Apa rahasianya ustaz, kata dia. Nggak ada ustaz di sana, adanya ustaz. Menunjukkan daerah tertentu. Apa kata beliau? Semua keluarga kami jadi semua. Kenapa? Karena keluarga kami tidak ada satupun anak laki-laki kecil, kecuali dari kecil dia sholat malam. Gila. Pada saat saya ketemu itu umurnya udah 70, Pak. Nah kalau saya mendengar di usia 34, saya telat, Pak. Wajar juga di jos gitu, emang juga mentok di orang kaya ke 96 gitu kira-kira. Makanya saya perlu nih repeater yang lebih banyak lagi. Oh repeater lebih banyak lagi jadi. Coba sholat malam dari mulai kecil. Sekarang udah jadi konglomerat aja, tidurnya di masjid, Pak. Udah jadi konglomerat nih, tidurnya di masjid. Bapak kalau mau ketemu Yusuf Kala, nih jalurnya udah ada, Yusuf Kala. Besok Yusuf Mansur. Bapak kalau mau ketemu Yusuf Kala gampang, tungguin ini sudah kelapa, tungguin di situ, tungguin dah. Kalau nggak ketemu subuhnya, ketemu zuhurnya, ketemu asarnya, ketemu maghribnya, ketemu isyaknya. Coba lah, nggak ketemu Seninnya, ketemu Selasanya, nggak ketemu Selasanya, ketemu Rebonya. Kalau sampai seminggu itu nggak ada, lagi di luar negeri, Pak. Iya kenapa? Karena sesuatu yang pasti sholat berjamaah luar biasa. Dan saya pernah melihat kalau dari belakang sendiri, bagaimana keluarga Kala, keluarga kakeknya, bapak kakeknya sama keluarga Kala, oi subhanallah. Seorang wakil presiden bos 2 kali lagi jadi wakil presiden. Yang namanya masuk masjid ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Allah. Lah kita sibuk enggak apa enggak. Jarang kita sholat sunat tahiyatul masjid. Asahnya kayak gitu. Nah ini bilang nih kesempatannya anak-anak. Apalagi kalau besok pas kuliah. Begitu kuliah, masuknya jangan jadi mahasiswa bos. Begitu masuk itu rasanya udah jadi rektor aja. Oh iya itu serius itu. Jadi owner begitu masuk sih, tang. Rasanya udah menteri aja udah. Pasti beda. Anda nih besok makan di kantinnya kampus. Jangan jadi yang belanja, jadi yang punya. Cara ngomongnya juga bedain. Masih banyak stok. Gitu nanyanya.
Apa yang kurang, apa belanjaan apa yang kurang, biarin dia bingung, biarin. Ini siapa nanya-nanya? Kas aman, kas. Memang begitu, luar biasa itu. Ayolah, dijaga ya, anak-anak ayah dijaga. Dosa kalian insya Allah tidak sebanyak dosa ayah. Maksiat kalian insya Allah tidak sebanyak maksiat ayah. Kesalahan-kesalahan kalian, keburukan kalian insya Allah lah jauh lebih sedikit, lebih kecil, ya, lebih ringan daripada yang berdiri di depan kalian ini. Jadi ayah yakin kalau kalian ngejosnya sempurna, kayaknya begitu. Hah? Kalian yang lebih dulu jadi presiden kayaknya insya Allah lah bakal ada sejarah ya seperti Perancis, presidennya 34 tahun. Sejadi saya udah tidak bisa tuh karena usia saya udah 42. Tapi presiden pertama yang 43 mungkin tahun depan. Tapi yang 34 nggak bisa. Nah, ente yang 34 nih, ente nih 34. Nih anak ini loh. Jadi gubernur umur 21. Ada loh, ada wali kota umur 17 tahun di dunia ini. Dan dia hafidhah. Perempuan pertama yang jadi wali kota dan pernah ke Indonesia. 17 tahun umurnya. Wali kotanya Gaza, Palestina. Perempuan. Gaza atau apalah, pokoknya salah satu kota di Palestina. Itu wali kota, 17 tahun, perempuan. Bisa, sangat bisa. Mikirnya aja udah kayak dia. Jadi kalau pulang kampung tuh, mikirnya udah kayak gubernur. Datang ke pasar-pasar. Kalian masih pengabdian itu loh, pulang ke kampung, tapi udah rasa gubernur itu loh. Tepok pundaknya pedagang. Apa Pak yang bisa saya bantu? Bawa catatan, temuin orang miskin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa perlu kami bangunkan rumah? Omongannya udah begitu, iya benar. Dan saya praktekin selalu berhasil tuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di depan selum saya bilang, no. Saya datang bukan sebagai guest, bukan sebagai pengunjung, bukan sebagai tamu, no. Saya datang sebagai owner. Jadi ketika saya ngucap salam sama resepsionis, ucapan saya apa coba? Morning, selamat pagi. Saya bilang, I'm the new owner here. Is there any board? Saya bilang, apa ada salah satu direktur di sini? Si resepsionis ketawa. Dia pikir saya bercanda. Ternyata Pak, begitu datang nih mantan menteri transportasinya Hongaria, begitu datang menjemput saya di lobi, dia pun memperkenalkan dengan yang sama. Sampai kemudian resepsionisnya bingung. Kata si menteri transportasi, welcome our new owner. Bingung tuh. Nah yang ini boleh tepuk tangan. Boleh. Ini pas. Asik loh Pak, omongan asik. Nah, omongannya jangan kecil. Dan saya mempersilahkan semua yang ikut dengan saya juga punya omongan yang bagus. Karena saya pengen juga semua kerabat kerja Darul Quran, Ustadz Selamat nggak boleh lama-lama memimpin Darul Quran. Nggak boleh lama-lama, dia harus naik lagi terus ke atas supaya ada lagi yang baru. Jadi wali kelas jangan lama-lama, setengah bulan aja. Bulan lagi naik lagi jadi apa kayak gitu ya. Iya kalian pikirin lah, paling lama setahun itu loh, jangan 2-3 tahun di penjara anak-anak ada di sini, nggak boleh, terus jalan. Dan pesantren hebat Pak, berapapun Bapak nggak suka diasuh sama mudabbir yang sepantar, oh Pak itu pendidikan leadership paling hebat. Anak kita nerima gitu loh, dipimpin sama yang muda. Hah? Oh Pak, kritik di sini nggak main-main loh. Anak saya kok diajar sama yang baru aja lulus. Weh, lupa dia, kaderisasi bos. Kaderisasi ini. Yang dikirim, ini giliran yang pas tepuk tangannya telat itu. Giliran yang nggak pas tepuk tangannya kenceng. Kaderisasi loh, susah itu. Anak bisa menerima diajar sama yang sepantar mau ngajar dalam waktu yang lebih cepat. Ini luar biasa.
Cuma di pesantren. Nah, inilah ya, ibu juga gitu Bu. Ibu ke pasar, coba sekali-kali ke pasar jangan rasa pembeli, tapi rasa pedagang gitu loh. Pak, ini ikan selama ini dari mana? Pertanyaannya dirubah. Jangan sekilo berapa? Ini ikan dari mana? Oh, kami ambil dari pelabuhan. Boleh nggak saya supply? Gitu Pak. Pertanyaannya dirubah. Nah, Allah akan memimpin lewat hidayahnya jika kemudian omongan kita ini energinya rapi, bagus. Saya percaya, insya Allah anak-anak saya bakal istiqomah, amin. Saya percaya wali-wali santri juga akan terus mendoakan, dan ini adalah pesantren nanti juga yang akan dipimpin oleh anak-anak kita semua. Saya berharap nanti ya kalian setelah kembali ya dari keliling dunia tetap nanti menyempatkan diri memimpin Darul Quran ya di 5 benua dengan cara-cara yang akan kita pikirkan nanti insya Allah. Saya dan segenap kerabat kerja Darul Quran meminta maaf Ibu Bapak atas segala apa yang menjadi salah kami, kekurangan kami. Insya Allah mudah-mudahan Allah yang memberikan kesempurnaan, menyempurnakannya, amin. Saya tadinya pengen foto bareng nih sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, tapi saya masih ada satu janji lagi dengan Bank Indonesia. Malam hari ini juga saya tetap ditunggu oleh salah seorang pejabat di Bank Indonesia untuk kaitannya dengan imani yang mudah-mudahan minggu-minggu ini atau minggu-minggu depan akan turun buat Petren. Jadi dengan segala hormat saya tidak jadi foto-foto dengan ibu dan bapak semua. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi dalam waktu-waktu yang lebih lapang dan lebih luas lagi. Baik, mari kita baca surat Al-Fatihah sebagai penutup. Semoga Allah berikan dengan Fatihah ini segala rahmatnya, amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon doanya, kemarin kita juga baru mau wisuda 120 santri tahfiz di Turki. Jadi ibu-ibu siapa yang belum pernah ke Turki? Yang mau ke Turki siapa? Bapak-bapak yang mau ke Turki siapa? Anak-anak yang mau ke Turki siapa? Nah, sekarang sudah ada madrasah di sana, di Masjid Sultan Fatih. Di sebelahnya itu ada Madrasah Sultan. Madrasah Sultan itu di dalamnya ada Ghurfatul Fatih. Nah, disitulah kemudian Darul Quran berada. Alhamdulillah. Kemarin dengan izin Allah saya mau Ustaz Jamil ikut mewisuda dan luar biasa sangat khidmat sekali dan beda. Insya Allah nanti bulan Juli kami juga akan berada di Rusia untuk pembukaan madrasah Quran kita yang akan berada di kota ketiganya Rusia, yakni di Tatarstan atau Kazan. Jadi sekalian nanti saya nonton final Piala Dunia, saya meresmikan madrasah kita di Rusia. Dan itu semua kami persembahkan juga untuk anak-anak kami insya Allah. Mudah-mudahan dengan dibuka dari sekarang, maka anak-anak kami lah nanti yang akan memenuhi penjuru dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu bapak pulang nanti dalam keadaan sehat dan selamat ke rumah masing-masing. Tidak ada masalah, tidak ada hambatan, tidak ada bahaya. Dan titip terus doa walaupun nanti anak ibu bapak sudah tidak ada di Darul Quran. Terima kasih sekali lagi. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Ustaz Jamil, Ustaz Sani, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.